Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Untuk itu, mari simak penjelasannya berikut. COVID-19. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan, yaitu SARS-CoV-2. Virus ini tidak diketahui sebelumnya sebelum terjadinya wabah di Wuhan, China pada Desember 2019. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Gejala lain yang juga dapat terjadi adalah kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, pilek, sakit tenggorokan, dan diare. Menurut data dari Worldometer, per 20 November 2023, korban COVID-19 di dunia telah mencapai 632.398.399 orang dengan 5.286.850 orang diantaranya meninggal dunia. Indonesia berada di urutan ke-16 dengan korban COVID-19 sebanyak 6.730.555 orang dengan 156.802 orang diantaranya meninggal dunia. Data tersebut menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Dampak sosial. Dampak sosial pandemi COVID-19 dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu pertama, kesehatan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan kasus penyakit dan kematian, terutama pada kelompok rentan seperti lansia, orang dengan penyakit penyerta, dan anak-anak. Yang kedua, pendidikan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sistem pendidikan dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Hal ini telah menimbulkan tantangan tersendiri bagi para siswa, guru, dan orang tua. Yang ketiga, ketenaga kerjaan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan pengangguran dan penurunan pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembatasan mobilitas, penutupan tempat usaha, dan krisis ekonomi. Yang keempat, kemiskinan. Pandemi COVID-19 telah memperburuk kondisi kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan masyarakat dan meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Yang kelima, keamanan dan ketertiban. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan berbagai masalah keamanan dan ketertiban, seperti meningkatnya angka kejahatan dan kekerasan. Dampak ekonomi. Dampak ekonomi pandemi COVID-19 dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebesar minus 2,07% yang merupakan kontraksi terburuk sejak krisis moneter tahun 1998. Kedua, pasar tenaga kerja. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan pengangguran dan penurunan pendapatan masyarakat. Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,83% yang merupakan tertinggi sejak tahun 2005. 3. Perdagangan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas perdagangan internasional. Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebesar 176,3 miliar US dollar yang merupakan penurunan sebesar 11,2% dari tahun sebelumnya. 4. Investasi. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan investasi. Nilai investasi Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebesar 742,6 triliun rupiah yang merupakan penurunan sebesar 8,2% dari tahun sebelumnya. Perbandingan dampak sosial dan ekonomi pra dan pasca COVID-19. Dampak sebelum COVID-19. Sebelum pandemi COVID-19, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sosial yang signifikan, antara lain, yang pertama, peningkatan urbanisasi. Urbanisasi telah menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan. Hal ini telah menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kemacetan, polusi, dan kemiskinan. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi. Teknologi telah semakin merambah ke berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Hal ini telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat dan menciptakan ruang-ruang sosial baru. Yang ketiga, peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan telah meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga, mengonsumsi makan yang sehat, menjalani gaya hidup yang sehat.
Dampak sesudah COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak sosial yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan perubahan sosial yang terjadi sebelum pandemi. Dampak sosial COVID-19 dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, kesehatan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan kasus penyakit dan kematian, terutama pada kelompok rentan, seperti lansia, orang dengan penyakit penyerta, dan anak-anak. Yang kedua, pendidikan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sistem pendidikan dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Hal ini telah menimbulkan tantangan tersendiri bagi siswa, guru, dan orang tua. Selanjutnya, ketenaga kerjaan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan pengangguran dan penurunan pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pembatasan mobilitas, penutupan tempat usaha, dan krisis ekonomi. Yang keempat, kemiskinan. Pandemi COVID-19 telah memperburuk kondisi kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan masyarakat dan meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Yang terakhir, keamanan dan ketertiban. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan berbagai masalah keamanan dan ketertiban, seperti meningkatnya angka kejahatan dan kekerasan. Berikut adalah beberapa contoh dampak sosial pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, menurut survei UNICEF pada tahun 2021, sebanyak 2,3 juta anak di Indonesia tidak dapat mengakses pendidikan karena pandemi COVID-19. Yang kedua, menurut survei Semeru pada tahun 2022, sebanyak 36,8% rumah tangga di Indonesia mengalami penurunan pendapatan selama pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat menjadi 10,89% dari 9,71% pada tahun 2021.